Pemirsa, kontestasi politik bagi pemilihan Capres-Cawapres di tahun 2024 tengah berjalan. Namun kampanye yang dilakukan partai pengusung maupun tim pemenangan banyak melakukan kampanye hitam di media sosial. Partai terkesan hanya fokus pada Capres-Cawapresnya saja dan tidak memanfaatkan tim kampanye dengan baik untuk sampaikan visi misinya. Hal ini disampaikan Dekan Visip UMSU Arifin Saleh dalam program Dialektika TVMO beberapa waktu lalu. Proses kampanye yang dimulai 28 November kemarin memang masih banyak hal-hal yang sebenarnya harus kita kritisi. Tujuan kampanye itu kalau misalnya salah satunya adalah untuk menyampaikan visi, kemudian juga menyampaikan misi, menjual program, kegiatan dan hal lainnya itu sebenarnya masih jauh dari harapan kita. Itu mungkin bisa kita lihat ketika ada debat capres dan debat pilpres saja. Artinya dalam hal ini pendidikan politik yang kita harapkan muncul dalam aktivitas kampanye pemilu atau kampanye capres-cawapres ini itu sebenarnya masih jauh dari hal-hal yang diinginkan oleh publik kita. Kenapa ini terjadi sebenarnya, Mas? Ada beberapa hal penyebabnya. Pertama, saya lihat bahwa tim partai politik pengusung capres-cawapres terlalu terfokus kepada capres dan cawapresnya. Mereka tidak memanfaatkan tim kampanye, tim pemenangan, atau apapun namanya itu untuk menyampaikan visi, kemudian juga misi dan program-program dari pasangan capres-cawapres itu. Ini kesannya sepertinya menunggu, padahal tim yang dibentuk hingga ke tingkat 2, hingga ke kabupaten kota, sebenarnya bisa berperan lebih jauh, lebih menohok lagi, penetrasinya juga lebih dalam sampai ke pelosok-pelosok, untuk menyampaikan apa yang akan dikerjakan oleh pasangan capres dan cawapresnya jika terpilih 5 tahun ke depan. Ini enggak. Malah menariknya sebenarnya yang terjadi itu adalah kampanye yang dilakukan oleh individu per individu, kelompok per kelompok yang sebenarnya tidak masuk di tim pemenangan masing-masing capres-capres itu. Mereka lah yang bermain lewat media sosial yang banyak itu, lewat media sosial dengan segala jenis dan bentuknya itu mengkampanyekan masing-masing capres-cawapres dukungannya. Dan menariknya justru di situ, Mas, ya, bukan dari apa yang dilakukan oleh tim pemenangan atau apa yang dilakukan oleh tim sukses dari para capres-cawapres, tapi apa yang dilakukan oleh individu per individu, person per person, atau kelompok per kelompok yang sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan simultan, kegiatan-kegiatan yang tidak terprogram, tapi mereka mungkin punya visi yang sama, punya harapan terhadap capres-cawapres, dan mereka dengan senang hati, mereka dengan simpatik, mereka mungkin dengan rela hati melakukan kampanye atau menyampaikan hal-hal yang apa yang dimaksud dengan kampanye tadi. Itu yang saya lihat. Nah, terkait pendidikan politik tadi semuanya partai politik ya yang punya fungsi salah satu pendidikan politik harus mengambil peran di sini sebenarnya. Ajang kampanye pilpres yang digabung dengan kampanye pileg, kampanye pemilu hari ini sudah dimanfaatkan menjadi momentum, menjadi wilayah, menjadi ranah bagaimana menyampaikan sikap-sikap politik, bagaimana menyampaikan program-program, baik program individu si caleg, partai politik, termasuk juga capres-cawapres yang didukungnya, tapi nggak kelihatan.